Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita sudah memasuki materi pertama tentang bahasa pemrograman Dart. Nah, kali ini kita awal-awal ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah modulnya. Nanti modulnya ini akan saya kirim ke Google Classroom. Nah, kita akan berkenalan kepada Dart terlebih dahulu. Jadi, Dart ini adalah bahasa pemrograman yang open source. Nah, open source ini yang berarti gratis, bisa digunakan oleh siapa saja tanpa harus membayar, dan general purpose. Kemudian, Dart ini dikembangkan oleh Google dan ditujukan untuk membuat aplikasi multi-platform seperti mobile, desktop, dan web. Nah, memang tujuan utama Google membuat Dart ini adalah untuk membuat aplikasi multi-platform seperti mobile, desktop, web, dan lain-lain. Nah, kemudian sebelum jauh ada Flutter, Dart awalnya digunakan untuk membuat web yang ada di Google. Jadi, Google ini sebelum menciptakan Flutter, Dart dipakai untuk membuat web yang ada di Google. Nah, itu pengertian mengenai Dart. Kemudian apa sih keuntungan kita memakai atau menggunakan bahasa pemrograman Dart? Yang pertama, bahasa pemrograman Dart ini bahasa pemrograman yang sangat fleksibel. Artinya apa fleksibel? Jadi fleksibel ini kita bisa membuat aplikasi Android, iOS maupun web dengan bahasa pemrograman Dart ini yang disebut fleksibel. Biasanya kita menggunakan banyak bahasa pemrograman untuk membuat banyak aplikasi. Misalkan Android menggunakan Kotlin atau Java, iOS menggunakan Swift, dan web menggunakan PHP atau JavaScript. Nah, itu kalau menggunakan Dart itu semuanya bisa dilakukan tanpa menggunakan bahasa pemrograman lain. Nah, itu artinya fleksibel. Kemudian open source. Yang sudah saya katakan tadi, open source itu gratis. Dart dibuat oleh Google, lalu bersama dengan komunitas developer Dart mengembangkan teknologi dan fitur-fitur yang menarik. Nah, jadinya jadi Dart ini yang pertama tadi gratis, bisa dipakai oleh siapapun. Kemudian komunitas Dart ini mengembangkan fitur-fitur menarik yang bisa ditambahkan kepada Dart. Jadi ketika Anda menemukan bug ya atau masalah pada Dart, jadi kalian bisa melaporkannya atau bahkan bisa memperbaikinya sendiri. Jadi Dart ini bisa kita perbaiki sendiri ketika Anda menemui bug. Selain itu, Anda tidak perlu khawatir dalam masalah lisensi ketika menggunakan bahasa Dart. Anda dapat ikut berkontribusi pada Dart pada repositori berikut ini. Kalian bisa klik ini ya. Ini adalah repositori Dart. Yang ketiga, Dart digunakan oleh Flutter. Jadi sejak kemunculan Flutter, Dart kembali menjadi perhatian. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan Flutter sebagai aplikasinya. Oke, jadi memang untuk saat ini Flutter terbilang cukup sangat berkembang. Banyak perusahaan yang sudah mengganti frameworknya menjadi Flutter. Karena Flutter ini di lain sisi tampilan UI-nya juga sangat menarik, kemudian sangat cepat, dan hanya mempunyai satu bahasa pemrograman. Untuk itu, banyak perusahaan yang mengganti bahasa pemrogramannya menggunakan Dart. Kemudian terakhir, Dart memiliki dukungan tools yang lengkap. Hampir setiap text editor atau IDE memiliki dukungan besar untuk Dart. Jadi, ketika kalian ingin belajar Dart, banyak sudah tools-tools yang sudah didukung untuk menggunakan Dart. Contohnya, Visual Studio Code, kemudian Android Studio, IDE IntelliJ, dan lain-lain.
Sublime juga termasuk. Nah, jadi kalian jangan khawatir ketika ingin belajar Dart, kalian bisa menggunakan tools atau IDE apapun yang bisa kalian pakai atau yang sudah biasa kalian pakai. Nah, itu eh, mengenai bahasa pemrograman Dart. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi variabel. Sebelum itu kita buat project terlebih dahulu ya. Kalian buka Visual Studio Code-nya. Kemarin kita sudah menginstal sebuah SDK. Nah, untuk menginstal atau membuat project Dart-nya kalian tekan F1. Nah, di sini ada Dart New Project. Kalau kalian belum ada, kalian tinggal ketik Dart aja. Dart, pilih yang New Project. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalian tinggal pilih yang Simple Console Application. Nah, di sini kalian tentukan lokasi penginstalan atau pembuatan project kalian. Nah, saya naruh projectnya di sini ya. Ini nama projectnya saya akan namai First Project. Nah, tunggu sampai beberapa saat. Nah, ketika sudah selesai, maka projectnya akan muncul. Nah, di sini di folder bin ada yang namanya file firstproject.dart. Nah, jadi ini adalah bahasa sintaks pertama project kita. Dia menampilkan kalimat hello world. Nah, oke, untuk berikutnya kita akan bermain di file ini. Kita akan memanipulasi semua sintaks dari Dart. Berikutnya kita akan membahas variabel dan tipe data. Terima kasih.